Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi semua. Tujuan dari pelaksanaan doa, baik itu doa menurut tradisi yang sudah ada, menurut hitungan-hitungan tertentu, 7 hari, ada 49 hari, ada 4, dan hari-hari yang lain 100 hari, setahun maupun 2 tahun, pada esensinya adalah mengenang, mengingat orang-orang terkasih, orang-orang tercinta, orang-orang yang telah berjasa dalam kehidupan ini. Sekalipun mereka telah tiada meninggalkan kita yang masih hidup, sebagai orang yang tahu diri, tahu budi, tentunya kita akan selalu mengenang mereka melalui doa-doa, melalui dukungan, pelimpahan-pelimpahan jasa yang juga sering dilakukan oleh umat Buddha. Membalas budi kepada orang yang berjasa di Indonesia sudah lazim dilakukan oleh masyarakat. Seperti di saat upacara bendera, kita ada waktu khusus untuk mengheningkan cipta. Kita mendoakan para pahlawan-pahlawan yang telah berjasa untuk bangsa dan negara. Kita doakan semoga mempunyai tempat yang layak. Tidak jauh berbeda di saat upacara bendera. Pada dasarnya kita pun selalu mengenang dan mengingat. Dan kita tetap menyatakan bakti dan hormat kepada orang-orang yang telah berjasa, orang-orang yang telah memberi perhatian kepada kita ketika belum masih hidup. Maka sudah sepantasnya dan sudah selayaknya kita selalu memberikan dukungan doa apabila leluhur itu, orang yang telah meninggal, orang yang telah kita kenal, belum menempati alam yang berbahagia, alam surga. Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu berada yang mengikuti video pelimpahan jasa ini, Sang Buddha mengatakan bahwa berpisah dengan orang yang dicintai menimbulkan duka, menimbulkan penderitaan. Namun tentunya untuk tidak menderita dengan orang yang dicintai amatlah susah sekalipun bisa. Ya, kita sudah berusaha untuk bisa menerima perpisahan orang-orang dekat dengan kita, perpisahan orang-orang yang kita kenal, perpisahan orang yang setiap saat berkumpul dan bergaul dengan kita dengan penuh keikhlasan, namun tidak gampang, tidak mudah. Namun demikian, tidak gampang, tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Melalui proses waktu dan juga penyadaran kita pada hukum semesta, bahwa siapapun yang lahir pasti suatu saat nanti mengalami kematian, adalah hukum yang harus diterima oleh setiap makhluk di dunia ini. Beberapa gambaran orang yang tadinya tidak bisa menerima kematian dari orang-orang dekat bisa kita pelajari dalam kitab suci Buddhis. Disebutkan ada seorang wanita yang bernama Kesa Gotami. Dia kehilangan anak satu-satunya, anak tunggalnya. Ketika anak tunggalnya meninggal, dia tidak bisa menerima, dia stres. Kemudian dia juga terpikir sekiranya ada orang yang bisa menghidupkan kembali anaknya. Maka ada orang yang memberikan harapan kepada Kesa Gotami ini, menunjukkan kepada Sang Buddha. Dia pun dengan membawa anaknya yang sudah mati pergi kepada Sang Buddha, minta agar dengan cara apa Sang Buddha bisa menghidupkan kembali anaknya yang telah meninggal. Anak ini adalah anak tunggal. Bisa kita bayangkan ya, pasti kalau kita mempunyai anak tunggal ditinggal mati. Begitu kacaunya pikiran kita, begitu stresnya kita. Satu-satunya anak yang menjadi harapan hidup kita, tumpukan hidup kita, meninggal begitu saja. Sang Buddha melalui cara yang jitu, yang bijak, menuntun agar wanita itu bisa menerima kematian anaknya ini
dengan menyuruh wanita ini, Kesah Gotami ini mencari biji lada yang berasal dari keluarga yang belum pernah ditinggal kematian oleh salah satu anggota keluarga. Dengan antusias Kesah Gotami mencari biji lada yang berasal dari keluarga yang belum pernah terjadi kematian. Namun usaha dan upaya yang Kesah Gotami ternyata sia-sia. Setiap mendapatkan biji lada, pasti di salah satu keluarga itu pernah mengalami kematian. Karena sudah banyak keluarga-keluarga yang didatangi dan mendapatkan jawaban yang sama. Akhirnya menyadari dan bisa menerima. Ternyata ditinggal kematian oleh orang yang dicintai bukan saja berlaku bagi dirinya. Ditinggal kematian orang dekat bukan saja berlaku bagi dirinya. Ternyata keluarga-keluarga yang lain pun jauh lebih banyak yang meninggal, ya. Maka Kesah Gotami pun setelah menyadari bahwa hukum kematian adalah hukum semesta alam yang berlaku kepada siapapun, dia menyadari dan dengan sukarela menguburkan anaknya ini. Kemudian ada cerita yang lain lagi tentang Patacara. Satu persatu keluarganya meninggal. Dia mempunyai suami, suaminya dipatuk oleh ular, mati. Dia sedih kehilangan suami. Kemudian anaknya yang dua ini, ya, dia masih punya harapan anaknya kedua ini yang ditumpukan harapan hidupnya. Namun sayang, anak keduanya ini pun juga mati. Yang satu diambil oleh burung elang, burung pemakan, ya, bangkai pada waktu itu di India. Yang satunya hanyut di sungai. Kemudian dia patah hati, patah semangat. Kemudian dia pulang ke rumahnya, menemui orang tuanya. Di tengah perjalanan dapat kabar bahwa orang tuanya juga telah meninggal. Bisa kita bayangkan Patacara hidup sebatang kara. Hancur kehidupannya, hancur pikirannya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati. Akhirnya Patacara ini pun dijelaskan oleh para biku, dijelaskan dengan ajaran Sang Buddha. Bahwa siapapun pasti mengalami kematian. Dan kematian itu tak terduga kapan datang, ya. Tidak tahu kapan datang, tidak tahu kita kematian itu akan pergi. Sang Buddha mengatakan demikian. Di dalam renungan tadi kita juga bersama-sama mendengarkan sebuah renungan. Dikatakan demikian. Anicca dikolah sumber derita. Anicca artinya perubahan. Sebagai sumber penderitaan, bagi para bijaksana dikolah kelihatan nyata. Kita pada umumnya orang belum mengalami kebijaksanaan, maka belum bisa langsung menerima hukum ketidakkekalan, hukum perubahan itu. Namun bagi para bijaksana yang sudah mengerti, sudah memahami, sudah belajar hukum-hukum alam ini, menerima, terjadi pada dirinya, terjadi pada orang-orang dekat juga bisa menerima, maka anicca tidak menimbulkan penderitaan bagi orang bijaksana, bagi orang yang telah mengerti dan menerima. Semoga dengan proses waktu, keluarga-keluarga kita, orang-orang dekat kita yang meninggal, kita pun langsung bisa menerima sehingga tidak menimbulkan penderitaan. Di dalam renungan tadi kita juga bersama-sama, ya, kematian yang datang secara tiba-tiba di luar kekuasaan kita. Segala yang dicintai tak dapat dikokohi, pada akhirnya harus berpisah. Orang yang kita sayangi, anak tunggal kita, orang yang kita cintai sekian lama, ternyata mati, ternyata tidak berdaya. Namun bagi orang yang bijaksana tadi bisa menerima. Apa yang kita cintai tidak bisa bertahan lama. Jangankan orang lain, di sekitar kita pun, diri kita pun, ya, kita cinta pada usia muda. Karena usia muda, usia menarik. Namun juga kita tidak bisa melekat dengan usia muda.
Kita cinta dengan kehidupan ini. Setiap kehidupan akan dibayang-bayangi oleh kematian. Karena seseorang yang telah lahir harus tunduk pada hukum ketidakkekalan hukum kematian ini. Semoga dengan pelaksanaan pelimpahan jasa, dengan kita mempersembahkan persembahan-persembahan makanan-makanan yang terpilih ini sebagai ungkapan bakti, sebagai rasa simpatik kepada yang telah meninggal, orang yang telah berjasa, orang yang kita kenal, kita yang masih hidup ini merasa puas dan lega karena telah menunjukkan bakti dan terima kasih kita dengan melakukan persembahyangan ini, dengan membaca parita-parita doa-doa ini. Semoga benar-benar berguna dan bermanfaat, melapangkan jalan arwah dari almarhum Lok Wanghu untuk teraih di alam bahagia, dan juga leluhur-leluhur yang abu maupun fotonya dititipkan di tempat penitipan abu jenazah di Mamiaromo Mojopahit ini. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.